Sebelumnya ya saya mohon maaf juga apabila di dalam percakapan ini terlalu bising dengan lalu lalang kendaraan. Harap dimaklum karena memang kita ini di pinggir jalan. Yang akan dibahas sekarang adalah tentang Nur Muhammad bukan Nabi Muhammad. Bagian pertama. Saking panjangnya kalau tidak salah ini sampai bagian 6 atau 5 ya. Ini yang bagian pertamanya. Nur Muhammad bukan Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad bukan diciptakan dari nur, tetapi Nur Muhammad itu ada sampai dikatakan kuntu nabiya, yang artinya aku sudah menjadi nabi. Wa Adam dan bayanati nabi. Adam masih diatur aku sudah menjadi nabi. Tapi bukan mengatakan Nabi Muhammad diciptakan dari nur, tidak. Malaikat ciptakan Nabi Muhammad jasad. Nabi Muhammad dari tanah dan dari air mani yang mulia, dari pupuk yang mulia dan wanita yang mulia, terus sampai Nabi Adam alaihissalam. Nur adalah nur, bukan Nabi Muhammad zatnya atau jasadnya, bukan. Nabi Muhammad dilahirkan dari ibunda yang soleh, dari ayahanda yang soleh, dan dibebaskan oleh Allah dari punggung orang tuanya dari jinah sampai Nabi Adam alaihissalam. Nur Muhammad sebelum ada ruang dan waktu, Sang Maha Pencipta alam semesta menciptakan 5 makhluk. Jadi waktu itu Nur Muhammad itu sebelum ada ruang dan waktu diciptakan 5 makhluk untuk menjadikan perpanjangan tangannya, agen atas kekuasaan makhluk. Yang 5 itu adalah adalah satu ibrit, kekuasaan atas akan Nabi diberikan padanya. Nabi Khidir alaihissalam, kekuasaan atas air diserahkan padanya. Malaikat Jibril, kekuasaan atas saya dianugerahkan padanya. Nabi Adam alaihissalam dikuasai atas tanah, dimanfaatkan atas kedudukannya. Eva atau Hawa, kekuasaan atas angin disatukan dengan inti keberadaannya. Ya, mereka berlima itulah disebut Nur Muhammad. Allah Subhanahu wa taala kemudian memerintah dan menyampaikan kehendaknya pada 5 makhluk tersebut untuk menciptakan dunia yang berbeda dari alam rohani tempat mereka berada saat ini. Dengan kekuasaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala yang tiada bandingnya, 5 makhluk tersebut bekerjasama memanfaatkan ilmu dan kekuasaan yang telah diberikan kepada mereka. Gimana sekalian saudaraku? Dengan berbagai macam kekuatan dan kekuasaan terciptalah kosmos, alam semesta. Allah Subhanahu wa taala puas atas penciptaannya yang diberikan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berpesan, mereka boleh melanjutkan atas kekuasaan tersebut. Tetapi jangan sekali-kali bermain dengan alam ruh. Itu. Ekstensi utama yang menyusun ekstensi di alam rohani Nur Muhammad mendengar dan menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Tidak lama kemudian, salah satu dari 5 makhluk itu berkomentar bahwa kosmos ini begitu sangat luas sekali dan semakin bertambah luas seiring waktu. Sayang sekali jika hanya mereka berlima yang menikmatinya, itu katanya. Kemudian mereka melanjutkan usaha pemanfaatan kekuasaan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala dengan menciptakan sebuah awal dan akhir yang bernama kehidupan di dalamnya. Ya. Mereka berlima bereksperimen mencari tahu seberapa luas sih kekuasaan yang mereka miliki, tetapi mereka tidak mengetahui batasannya. Seberapa luas kekuasaan masing-masing, itulah dengan kenikmatan dalam berkarya cipta ini. Tiba-tiba larangan dari Allah Subhanahu wa taala terlintas dalam pikiran mereka. Mengapa Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi keamanan, tapi kok melarang mereka menggunakan roh itu. Nah, seiring dengan perkembangan dan perubahan terhadap makhluk-makhluk yang diciptakan di alam semesta atau kosmos, rasa penasaran mereka semakin menjadi hingga suatu saat keempat dari 5 bersaudara itu akhirnya tidak bisa menahan diri untuk mulai menggabungkannya. Sesuai ruh ekstensi mereka dengan makhluk-makhluk yang mereka ciptakan di alam semesta. Jibril menolak untuk ikut berpartisipasi dalam percobaan mereka karena patuhnya pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Jibril menolaknya. Nah, keempat saudaranya menganggap bahwa Jibril menolak itu dikarenakan ia tidak mempunyai ilmu yang bisa digunakan dalam percobaan tersebut. Nah, setelah mencoba, mereka berempat
sangat gembira sekali mengetahui kombinasi dua hal yang berasal dari dua dunia yang berbeda. Menciptakan makhluk-makhluk baru yang unik, berbeda dengan makhluk yang diciptakannya sebelumnya. Mereka melanjutkan proses penciptaan alam semesta dengan berbagai macam eksperimen, menggunakan ruh mereka sendiri sebagai satu bahannya. Ya, itulah sedulurku. Allah Subhanahu wa taala sadar akan hal ini. Kemudian Jibril bertanya pada Allah, mengapa Allah Subhanahu wa taala biarkan mereka melanggar perintahnya? Allah menghendaki ingin menciptakan pemimpin atau khalifah di alam semesta. Ya, Jibril kembali bertanya kedua kalinya. Yang pertanyaan kedua, mengapa Allah Subhanahu wa taala ingin mengisi alam semesta dengan makhluk yang tercipta dari kontradiksi dan dualitas tersebut? Bukankah mereka hanya akan saling menyakiti dan menghancurkan? Allah memuliakan makhluknya dan menjawab, harus Jibril cari tahu sendiri. Nah, ketika percobaan Khidir, Ifrit, Eva, dan Adam hampir sempurna untuk menciptakan makhluk yang identik dengan karakteristik mereka, tiba-tiba Allah SWT memanggil mereka semua untuk berkumpul, termasuk Jibril. Ya, nah Allah menghitung segala sesuatu dan memerintahkan mereka berempat yang sejatinya diciptakan sejajar untuk sujud kepada Nabi Adam. Mereka mematuhi semua kecuali Ifrit. Ketika ditanya, mengapa mereka tidak mematuhi perintah Allah SWT? Ifrit menjawab, karena aku diciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam diciptakan dari tanah. Ya. Nah, untuk bagian pertama, sampai di sini dulu. Atas segala kekurangannya, mohon dibantu. Kita lanjutkan ke Nur Muhammad, dan Muhammad di bagian kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.